dengan NIM 23064036. Jadi baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban warga negara, konsep hubungan bangsa, negara, dan warga negara, yaitu status, asas, syarat warga negara. Yang pertama itu konsep hubungan bangsa, negara, dan warga negara, yaitu pengertian warga negara. Warga negara sendiri itu adalah status hukum yang menunjukkan hubungan seseorang dengan suatu negara. Secara sederhana, warga negara adalah penduduk negara atau bangsa yang memiliki hak dan kewajiban penuh sebagai anggota negara tersebut. Status warga negara dapat didasarkan pada keturunan, tempat kelahiran, atau berdasarkan undang-undang yang berlaku di negara tersebut. Status kewarganegaraan atau identitas dari kewarganegaraan merupakan posisi keanggotaan seseorang sebagai warga negara untuk tinggal maupun berpartisipasi dalam suatu negara atau daerah yang diakui oleh undang-undang dasar maupun peraturan yang berlaku di negara tersebut. Ada 3 jenis status kewarganegaraan, yaitu yang pertama, apartheid adalah keadaan di mana seseorang tidak memiliki status kewarganegaraan diakibatkan negara asal menganut asas ius soli dan negara tinggal atau tempat kelahiran menganut asas ius sanguinis. Yang kedua itu, bipartheid adalah keadaan di mana seseorang memiliki 2 kewarganegaraan sekaligus. Hal ini diakibatkan karena negara asal menganut asas ius sanguinis dan negara tinggal atau tempat kelahiran menganut asas ius soli. Yang ketiga itu, multi-pride adalah status bagi seseorang yang memiliki kewarganegaraan lebih dari 2. Kasus multi-pride ini dapat terjadi apabila ada seseorang laki-laki yang berkewargaan negara A, kemudian menikah dengan wanita berkewarganegaraan B, kemudian tinggal dan melahirkan seorang anak di negara C. Yang berikutnya itu asas kewarganegaraan. Pengertian dari asas kewarganegaraan itu sendiri adalah dasar hukum bagi kewarganegaraan bagi penduduk atau warga yang berada di sebuah negara. Orang yang telah memiliki kewarganegaraan tidak akan jatuh pada kekuasaan maupun wewenang dari negara lain. Jenis-jenis asas kewarganegaraan. Ada 4 jenis, yaitu yang pertama asas ius sanguinis adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan bukan berdasarkan negara tempat kelahiran. Yang kedua itu asas ius soli, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahiran. Yang ketiga asas kewarganegaraan tunggal. Pengertian dari asas kewarganegaraan tunggal itu sendiri adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Yang keempat itu asas kewarganegaraan ganda terbatas. Cara memperoleh kewarganegaraan itu sendiri, yang pertama karena kelahiran. Seseorang secara otomatis menjadi warga negara Indonesia atau negara tertentu jika dilahirkan di wilayah atau negara itu sendiri. Yang kedua, karena kewarganegaraan. Kewarganegaraan itu sendiri adalah proses pemberian oleh negara Indonesia pada orang asing yang memenuhi syarat. Yang ketiga yaitu karena perkawinan. Jika seseorang menikah dengan warga negara Indonesia, maka pasangan tersebut akan memperoleh status keluarga negara Indonesia. Dan juga bila ke negara lain juga, jika warga dari negara Indonesia menikah dengan anggota atau warga negara dari negara lain dan tinggal di warga negara lain, akan mendapatkan atau memperoleh status kenegaraan dari negara tersebut yang mereka tinggali. Yang keempat, karena dikabulkannya permohonan. Seseorang dapat memperoleh status rakyat Indonesia setelah mengajukan permohonan dan memenuhi syarat yang ditentukan. Yang kelima, karena turut mengikuti ayah atau ibu. Anak yang masih di bawah umur dapat menjadi warga negara Indonesia atau negara tertentu jika salah satu atau kedua orang tuanya itu adalah warga negara Indonesia atau warga negara tersebut yang mereka tinggali. Yang keenam, karena pernyataan. Seseorang yang memiliki hak untuk menjadi warga negara Indonesia dapat menyatakan keinginannya secara sukarela.
Jadi baik, itu saja presentasi dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih.